saya sudah ditemani oleh teman saya yaitu Avicenna. Hari ini kita akan membahas tentang 10 permasalahan yang sering dialami oleh generasi muda. Saya sudah riset di berbagai platform dan menemukan ada 10 permasalahan yang paling esensial yang sering dialami oleh generasi muda. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya atau solve? Mari kita diskusikan bersama teman saya, Avicenna. Dia mungkin akan berbicara tentang perspektif filsafat stoikisme. Yang pertama, problem yang sering dialami generasi muda yang pertama adalah tentang cemas terhadap masa depan. Gimana nih cara menghadapi kecemasan itu, Mas Avicenna? Ya, stoikisme itu menawarkan solusi. Jadi ada teori dalam stoik itu yang disebut dengan dikotomi kendali. Jadi ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, kecemasan akan masa depan, kekhawatiran akan karir, jodoh, itu kan sesuatu yang di luar kendali kita. Jadi stoik memfokuskan diri untuk fokus kepada apa yang bisa kita kendalikan hari ini, apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Bukan mencemaskan sesuatu yang belum terjadi gitu. Oke, terima kasih Mas Ena. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu tentang keresahan generasi Z tentang tekanan media sosial. Nah, kita tuh sering stres sebagai generasi Z terhadap tekanan berbagai media sosial. Gimana sih cara ngatasin itu? Ya, sebenarnya tekanan itu kan sesuatu yang bisa dikatakan tadi ya di luar kendali kita kan, karena informasi kan begitu banyak. Jadi stoik itu mengajarkan kita untuk menjaga jarak gitu loh, menjaga jarak antara sikap emosi kita dengan banjirnya informasi yang ada di sosial media. Terus ya nilai-nilai kita itu ditentukan dari apa yang kita kerjakan, bukan dari apa yang orang lain katakan di media sosial. Jadi fokus kepada pengendalian diri kita. Yang terpenting menjaga jarak sih. Bukan berarti menghilang ya, tapi menjaga jarak dengan media sosial. Ya, agak menjaga jarak. Atau puasa media sosial atau membuat media sosial. Kalau puasa dalam arti menghentikan, kita kan sekarang lebih ada di mode sosial media kan. Kita mau gimana pun tidak bisa lepas. Yang terpenting kita tetap bisa memfilter dan menjaga jarak gitu. Secara emosi ataupun secara mental, pikiran, tetap menjaga jarak itu supaya tidak nanti kayak tadi tenggelam, mudah terbawa, tergerus dan lain-lain. Jadi stoik mengajarkan itu. Ya. Kok di-cut? Laptopnya mati. Oh alah, mau sih? Ya udah, aku pakai HP kamu sini. Ini kamu ya. Udah di-cut belum? Belum. Lanjut aja. Pakai HP aja. Yang kedua itu ketidakpastian karir, solusi stoikisme. Ketidakpastian karir. Oke, sangat menarik sekali pembicaraan kita. Kemudian kita lanjut ke problem yang ketiga, yaitu tentang ketidakpastian karir ya. Jadi generasi Z ini juga sering cemas terhadap ketidakpastian karir. Kita sudah sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah, tapi kenapa kita masih cemas dengan karir kita? Padahal kita sudah merencanakan sebegitunya ya. Itu bagaimana cara menanggapi kekhawatiran karir itu? Ya, sebetulnya itu kan bagian dari dinamika hidup ya. Gagal, kemudian maju, mundur, jatuh, bangun, itu bagian dari kehidupan manusia gitu. Sebetulnya kita tidak bisa terlalu larut dalam ketidakpastian itu. Jadikan itu sebagai pemicu kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi, bisa menjadi lebih berkualitas gitu. Jadi di dalam filsafat stoik itu mengajarkan pentingnya mengupgrade diri kita. Ya meskipun kita gagal, jatuh bangun itu hal yang biasa dalam hidup. Jadi kita tidak terlalu tidak terlalu cemas, tidak terlalu galau gitu. Jadi tetap fokus gitu. Anggap itu bagian dari kehidupan. Jadi
proses itu sebagian kehidupan ya, bagian dari kehidupan. Jadi Iya, jangan betul. khawatir dengan masa depan. Karena setuju nggak dengan istilah proses itu tidak mengkhianati hasil? Iya, tidak, maksudnya banyak yang apa ya, banyak proses yang tidak jauh daripada hasil gitu. Jadi fokusnya kepada Prosesnya ya. Iya, kita fokus kepada apa yang kita lakukan sekarang, proses. Meskipun hasil juga penting, tapi bukan yang prioritas. Next kita bahas mati sen. Nanti kada dia ya. Apa gimana passwordnya anjir? Passwordnya gimana anjir? Selalu template anjing pertanyaannya, ngomongin terus. Kalau template bos, kalau template. Kan kita awal-awal template dulu, nanti kalau ini passwordnya gimana deh Z ya? Iya, Jet. Kita lanjut kemana? Nomor 4. Nomor berapa? 4, krisis identitas solusi strategisme. Krisis. Iya. Oke, sebuah jawaban yang sangat menarik yang mungkin bisa menjadi insight buat kita semuanya. Kita lanjut ke problem yang keempat, yaitu tentang krisis identitas. Karena generasi Z ini di era digital ini yang penuh dengan update dan lain sebagainya, itu kadang kita kehilangan identitas kita. Kita nggak tahu siapa kita, karena mungkin terlalu banyak informasi, terlalu banyak expose. Nah, gimana sih cara menangani atau menghadapi krisis identitas itu? Nah, betul, itu menurut saya salah satu isu yang paling krusial ya. Kalau dalam pandangan saya itu masalah yang paling fundamental ketika kita tidak mampu mengenal diri kita. Karena hari-hari ini banyak orang yang menempelkan diri kepada idolanya. Jadi kita itu hidup bergantung dari apa yang kita idolakan. Ya, meskipun kalau dalam makna yang positif mungkin sebagai motivasi ya, sebagai inspirator, entah itu artis, entah itu tokoh publik, entah itu siapa gitu. Tapi di sisi lain banyak dari kita itu justru mengabaikan tadi identitas kita sebagai diri kita sendiri. Kita lupa, kita tidak mengenali diri kita. Maka solusi yang ditawarkan oleh Stoik, bahkan sebelum Stoik itu sudah ada filsuf yang membahas soal ini. Socrates kan punya quotes yang menyatakan kenalilah dirimu. Jadi kita harus lebih dulu mengenal diri kita, kemampuan kita, batas-batas kita gitu, supaya kita bisa menjadi pribadi yang terbentuk. Jadi kita harus mengenali diri kita terlebih dahulu. Betul, ya, supaya kita tidak hilang identitas kita. Iya, karena itu hal yang paling dasar menurut saya. Ketika kita bisa mengenal diri, kita akan bisa melompat lebih jauh. Itu sangat menarik ya, mengenali diri kita terlebih dahulu. Betul. Kemudian selanjutnya adalah tentang kita nih generasi Z itu sering stres terhadap beban-beban akademik, seolah-olah akademik itu menjadi beban kayak anak-anak kuliahan zaman sekarang ya. Iya, betul. Misal ada beban tugas dari dosen atau skripsi, itu kan bikin stres banget gitu. Itu kadang tuh ini menjadi satu problem yang penting juga di kalangan generasi Z. Apakah generasi Z ini mental pendidikannya turun, atau bagaimana sih cara menghadapi stres akademik ini? Ya, terkait tekanan-tekanan di wilayah akademik, di kampus, tentang masalah IPK, mata kuliah dan lain-lain, itu sebenarnya gini, kita harus memandang pendidikan itu sebagai proses pengembangan kualitas diri, bukan hanya sebatas pencapaian. Terkadang kalau kita terlalu optimis, dalam arti kata yang terlalu over, tanpa melihat batas-batas kemampuan kita, kadang kita terlalu, ketika tidak sampai kepada apa yang kita harapkan, kita menjadi jatuh, kecewa karena menganggap pendidikan itu sebagai sebuah pencapaian, atau bahkan lebih parah sebagai gengsi. Saya masuk itu sangat relate. Iya, saya masuk S2, S3 karena gengsi, lihat teman-teman saya sudah pada kuliah. Tidak benar-benar untuk menjadikan sebagai proses pengembangan diri. Seharusnya kita harus memposisikan pendidikan itu sebagai proses pengembangan diri kita. Itu bukan semata-mata pencapaian. Sangat menarik ya. Pendidikan sebagai proses, bukan karena gengsi ya. Karena gengsi itu yang terjadi sekarang begitu kan? Pendidikan untuk gengsi. Kita harus punya prinsip kuat ya. Pendidikan sebagai proses pengembangan diri. Iya, pengembangan diri. Oke, selanjutnya itu tentang budaya konsumerisme di kalangan generasi Z. Generasi Z itu kan
terkenal dengan generasi yang hanya konsumsi Betul. gitu kan. Iya. Apa beli sedikit beli, nggak mau apa ya, kayak capek dikit produksi sesuatu dia jarang. Tapi kebanyakan ya, mungkin ya kebanyakan ya hanya generasi konsumsi. Nah itu gimana sih cara menghadapi hal itu Iya. supaya tidak terjadi krisis gitu? Iya betul. Stoikisme dalam salah satu ajarannya ya, itu memfokuskan atau menekankan kita untuk selalu mampu mengendalikan diri, entah mengendalikan hasrat, mengendalikan nafsu, mengendalikan emosi, mengendalikan pikiran. Karena apa-apa yang bersumber dari diri kita itu apa yang bisa kita kendalikan. Apa-apa yang bersumber dari eksternal di luar diri kita itu yang tidak bisa kendalikan. Terkait masalah atau isu yang berkembang saat ini tentang konsumerisme anak-anak muda, itu karena kita tidak mampu mengendalikan diri. Itu terkadang kita tidak bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Itu penting Itu loh pentingnya kita mengendalikan diri, mengerem apa yang bisa kita butuhkan. Kalau kita misalkan saya butuh laptop karena saya butuh untuk kuliah, mengerjakan tugas, itu hal yang tidak masalah kita mengonsumsi. Tapi kalau kita misalkan beli iPhone karena untuk gaya-gaya, karena untuk gengsi, untuk keinginan, itu yang salah. Oke, jadi kita harus mampu membedakan Bedakan dulu mana kebutuhan, mana keinginan, dan mana prioritas juga. mana prioritas. Nah, itu penting. Menentukan skala prioritas. Itu bisa menjadi skala kita Betul. menjadi mati ya. Habis. Enggak, masih bentar nanti di lagi. Oke. Jadi tentang apa ya? Oh ini kesehatan mental belum ya, lewat 1. Tinggal 3 lagi. Poin selanjutnya yaitu tentang krisis mental health nih. Ini penting banget poin ini karena generasi Z itu sedikit-sedikit mental health gitu, mental breakdown. Sepertinya healing itu sudah menjadi suatu tradisi yang sangat luar biasa di kalangan generasi Z. Nah, gimana sih cara mengatasi mental health di kalangan generasi Z? Mungkin dari perspektif filsafat stoikisme lagi. Iya. Ya memang betul. Apa ya? Mental itu sangat penting untuk dijaga. Sangat penting ya. Bahkan bukan hanya kita menjaga kesehatan fisik, tapi juga pentingnya kita untuk menjaga kesehatan mental. Nah, dalam stoikisme kita itu dilatih untuk senantiasa refleksi diri, atau dalam bahasa agama muhasabah diri, melatih emosional kita, melatih pikiran kita supaya lebih tertata, supaya lebih terkontrol. Nah, di situ salah satu ajaran stoik mengajarkan kita untuk senantiasa melakukan pelatihan, ya meditasi gitu, dan lain-lain. Kalau healing itu misal jalan-jalan ke pantai, naik gunung, Ya. kolam renang, me time gitu termasuk. Ya, termasuk quality time, me time, healing itu termasuk tergantung tujuan. Kalau tujuannya untuk ya refleksi, untuk relax, untuk menjaga mental di tengah hiruk pikuk dunia yang banyak ya hoax dan apa berita-berita lain, itu sesuatu yang positif. Tergantung kita mau menjadikan itu sebagai apa, tujuannya apa. Iya, Kuncinya meditasi ya, untuk Benar, meditasi. stres dan mental health itu meditasi. Betul, meditasi. Jadi mari kita lanjut ke poin selanjutnya ya. Siap. Kita poin ke berapa? Udah lupa ya. Ke-8 Ke-8 ya, oke. Ke-8. Ke-8 ini tentang hubungan sosial yang renggang. Generasi Z ini sering mengalami hubungan yang renggang, mungkin terhadap teman-teman sosialnya, bahkan terhadap kedua orang tuanya. Kadang pandangan-pandangan orang tua tuh sudah nggak relate dengan generasi Z, sering ngebantah sehingga Iya. terjadi generasi renggang, hubungan yang renggang, baik di lingkungan keluarga ataupun lingkungan sosial. Mungkin lebih gitulah. Gimana nih pandangannya? Terkait masalah kerenggangan hubungan atau ketidakharmonisan hubungan antara teman, saudara, bahkan keluarga, sebetulnya stoikisme tidak menekankan kita supaya menjadi pribadi yang antisosial, yang anti terhadap apa yang dirasakan orang lain. Justru sebaliknya, stoik itu mengajarkan kita untuk selalu senantiasa berempati kepada orang lain, meskipun dia bukan saudara kita, bukan keluarga kita, tapi kita dilatih untuk senantiasa berempati kepada orang lain. Intinya meningkatkan empati kita sebagai manusia.
Termasuk dengan orang tua nih, kan kadang orang tuanya tidak berpisah tapi ngerasa broken home gitu kan. Iya, itu kan sesuatu apa ya? Mungkin kurang adanya empati mungkin ya. Terlalu menganggap itu sebagai masalah kah atau sebagai aib kah atau apa ya. Intinya ya kita meningkatkan Empati ya, empati kita. terhadap siapapun, apalagi terhadap keluarga kan. ada kita keluarga ya, itu Ya, penting. iya. Sangat menarik ya, jawaban yang sangat menarik. Kita lanjut ke poin yang 9 tentang pengaruh negatif dari berita dan informasi yang berlebihan. Ini relate banget ya teman-teman. Karena generasi Z itu sering mengalami overload atau mungkin kepalanya ini terlalu banyak berita-berita, jadi dia ngehang atau ngeblank, jadi menimbulkan rasa stres. Gimana nih cara menanggulangi rasa stres terhadap banyaknya berita yang ada di sosmed ini? Kalau menurut saya dan dari apa yang saya tahu dari filsafat stoik itu, kita itu harus punya alat penyaring. Jadi kita harus bisa menyaring informasi, apakah informasi ini benar atau salah, hoax atau tidak, terus apakah informasi ini mengandung manfaat apa tidak bagi saya. Jadi pentingnya untuk melakukan filterisasi. Jadi memfilter mana informasi yang baik, yang tidak baik, antara yang hoax dan bukan hoax gitu. Jadi harus ada filterisasi, Alat penyaring, ya, penyaring ya di baik di cara kita berpikir dan hati kita itu juga Iya, penting. termasuk dalam Ada bersosial filter. media. Oke, mungkin ini yang paling terakhir guys, nomor 10 tentang generasi Z yang acap kali ya nggak tahu ya dia peduli dengan lingkungan atau enggak, tapi isu lingkungan, kepedulian terhadap bumi dan planet itu sangat penting. Kadang kita tuh menjadi problem terbesar hal-hal seperti itu. Lingkungan, kata kuncinya Betul. lingkungan. Gimana nih pandangan Mas Hena tentang lingkungan dan generasi Z, dielaborasikan dengan pandangan-pandangan stoikisme tentunya. Oke. Stoikisme itu punya tiga garis besar pemikiran. Yang pertama ada etika stoik, ada logika stoik, ada fisika stoik. Nah, terkait masalah lingkungan, ini tentu berhubungan dengan etika. Jadi etika stoik itu mengajarkan alam semesta ini sesuatu yang teratur, yang sudah diatur, diciptakan. Nah, kita manusia itu bagian dari alam semesta, maka kewajiban kita di dunia itu melestarikan alam semesta, menjaga, merawat, bukan justru sebaliknya mengeksploitasi, merusak dan lain-lain. Jadi pentingnya etika itu penting bagi lingkungan. Etika ya. Iya, penting. Selain daripada etika terhadap masyarakat sosial, terhadap lingkungan pun tetap dijaga ya. Betul, karena itu bagian dari kita. Bagian dari kita ya. Kalau dalam pandangan stoik alam itu. Jadi sangat penting.